Pemirsa, kita awali informasi pada hari ini. Gunung Raung di Jawa Timur mengalami erupsi dengan ketinggian asap mencapai 2.000 meter. Beruntung puluhan pendaki yang berasal dari sejumlah daerah berhasil menyelamatkan diri. Inilah detik-detik saat sejumlah pendaki berhasil merekam Gunung Raung yang mengalami erupsi. Sejumlah pendaki lari menyelamatkan diri dari hujan abu dengan menurun gunung saat menjauh dari bibir kawah. Saat kejadian, pendaki yang berasal dari sejumlah daerah di Indonesia ini tengah beristirahat. Namun tiba-tiba terdengar bunyi dentuman bak meriam selama beberapa kali. Asap vulkanik gunung keluar dari bibir kawah setinggi 2.000 meter. Yang di atas gimana tadi? Tadi hujan material sama agak gelap tadi. Terus turun berapa orang tadi? Cuma 2 saja. Cuma 2 ya? Ya, 2 orang dari Sidoarjo. Harapannya seperti atau adik-adik mahasiswa khususnya atau pecinta alam ya, untuk sementara ini jangan melakukan pendakian di Gunung Raung, mengingat Gunung Raung sudah level 2, jadi kita tetap antisipasi. Berharap pada rekan-rekan semua atau adik-adik mahasiswa yang pecinta alam untuk jangan sampai melakukan pendakian di sampai kapan. Sebanyak 29 orang pendaki sempat terjebak saat Gunung Raung erupsi dan berhasil selamat dan sampai di pos pendakian Desa Sumberwaringin secara bertahap. Para pendaki ini berasal dari Jakarta, Semarang, Purbalingga, Mojokerto, Lumajang, Sidoarjo, dan Surabaya. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan lebat disertai angin kencang di sejumlah wilayah di Jawa Timur hingga menyebabkan banjir. Ya, sejumlah warga terpaksa menjalankan aktivitas sehari-hari hingga melaksanakan pengajian di tengah banjir. Diguyur hujan lebat, sejumlah wilayah di Surabaya, Jawa Timur dikepung banjir, salah satunya di Gang Lebar, Kecamatan Wonocolo, Surabaya. Ketinggian air mencapai 30 cm hingga masuk rumah warga dan warung makan. Selain itu, warga juga terpaksa melaksanakan hajatan kenduri dengan keadaan banjir. Banjir juga diperparah dengan buruknya saluran air di kawasan tersebut. Di gang sini sih sekitar 30 cm. 30 cm ya? Iya. Selutut orang dewasa? Iya. Ini tadi banyak enggak rumah warga yang terendam banjir? Oh, banyak. Kalau banjir ini sih emang tahunan, Mas. Setiap setahun itu pasti banjir. Dan rumah-rumah warga ini banyak yang masuk. Banjir juga terjadi di kawasan Sidoarjo Utara. Pasca hujan deras selama 4 jam mengakibatkan ratusan rumah di 2 kecamatan di wilayah perbatasan Sidoarjo, Surabaya terendam banjir. Selain akibat curah hujan yang tinggi, aliran Sungai Buntung yang menjadi saluran air utama di wilayah Sidoarjo Utara mampet dan tidak berfungsi. Hingga Rabu siang, kondisi genangan air belum ada tanda-tanda surut. Ketinggian air masih sekitar 30 hingga 50 cm. Hujan deras menyebabkan tanggul sungai jebol merendam ratusan rumah warga di Desa Perak, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Banjir juga merendam sebuah sekolahan dasar dan jalan desa. Sejumlah kendaraan yang memaksa melintas mogok sehingga harus didorong. Selain di Desa Perak, banjir juga merendam permukiman warga di Desa Sumberagung dan Desa Pagerwojo, Kecamatan Perak. Warga berharap pemerintah segera menanggulangi penyebab banjir tersebut agar tidak terus terulang. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, hujan lebat dan banjir melanda sejumlah wilayah di Pringapus, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ya, air banjir diduga dari luapan saluran air di pemukiman saat hujan deras yang terjadi selama 3 jam. Tiga wilayah di Pringapus, Semarang ini banjir akibat hujan deras selama 3 jam. Air. Wilayah pertama yang terdampak banjir, Desa Duet. Jalan desa terendam banjir setinggi 50 cm, sehingga akses jalan terganggu. Wilayah kedua yang terdampak banjir, Dusun Macan Mati. Air mengenangi jalan, sejumlah gang, air masuk ke rumah. Banjir diduga dari luapan saluran air di permukiman.
Sementara wilayah perumahan Gria Karangjati, air sungai di sekitar perumahan meluap hingga mengenangi rumah warga. BPBD Kabupaten Semarang melakukan penanganan dan pembersihan jalan rumah-rumah yang tergenang air. Sehingga pagar itu jebol, ambruk, kurang lebih sekitar 10 meter. Kemudian limpasan airnya meluncur ke bawah mengenai rumah warga yang ada di sana. Para petugas fokus pada pembersihan lumpur dan membantu warga. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Nurisa Luru melaporkan. Pemirsa, tak kunjung diberangkatkan puluhan calon penumpang kapal feri di Pelabuhan Merak, Banten ribut dengan petugas. Mereka kesal karena menunggu hingga 5 jam untuk bisa naik ke kapal. Beginilah suasana keributan di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Banten. Warga protes kepada petugas yang tidak segera membuka barier pembatas kendaraan untuk memasuki kapal. Hingga Rabu sore, ratusan kendaraan pribadi nampak memenuhi kantong parkir di dermaga eksekutif. Bahkan untuk bisa naik kapal, para pengguna jasa tujuan Pulau Sumatera ini harus mengantri hingga 5 jam. Ya agak kecewa ya kalau ekspres lagi seperti ini. Iya, sebelumnya yang saya tahu kan yang nggak ada pengantrian karena kan tiketnya kan udah jelas gitu 145. Sekarang udah jam 3.45. Ya agak gontok juga bagi saya gitu kan. Sementara itu, salah seorang calon penumpang mengaku saat akan membeli tiket ekonomi di aplikasi, tiket telah habis terjual. Padahal kondisi dermaga reguler atau ekonomi tidak ada antrian. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki libur Natal, arus lalu lintas di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat mengalami kepadatan kendaraan. Satlantas Polres Cimahi akan menerapkan sistem one way atau satu arah secara situasional untuk mengurai kemacetan kendaraan wisatawan. Kepadatan kendaraan wisatawan terjadi di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kendaraan wisatawan berplat Jabodetabek dan bus pariwisata mendominasi ruas jalan tersebut. Kepadatan kendaraan sudah mulai terjadi dari arah Setiabudi Bandung menuju Lembang sejak pagi. Hal yang sama juga terjadi dari arah Subang menuju Lembang. Petugas Satlantas Polres Cimahi akan menerapkan sistem one way dari arah Bandung menuju Lembang untuk mengurai kemacetan jika kepadatan parah terjadi. Dalam antisipasi kepadatan di hari Natal, ada beberapa CP yang kami laksanakan. Yang pertama mungkin CP one way, CP pengurusan dari arah Lembang maupun dari arah Bandung. Kami situasional melihat kepadatan dari arah Lembang maupun Bandung. Lalu pembatasan kendaraan-kendaraan besar, bus dan truk yang masuk ke wilayah atau jalan Pulau Maturi tidak ada seluruhnya yang masuk ke Pulau Maturi. Kami arahkan seluruhnya mengarah ke Kota Bandung. Diprediksi kendaraan wisatawan akan terus memadati kawasan objek wisata Lembang hingga malam nanti. Dari Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan.